perkenalkan nama saya Maria Septiuswan Anjani dengan NIM 120150029 dari Prodi Teknik Geologi, kelas TPB 45. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya mengenai mata kuliah pengantar komputer software, di mana saya akan mempresentasikan hasil program mengenai mata kuliah fisika dasar dan matematika dasar. Nah, program fisika dasar yang saya bawakan yaitu mengenai rangkaian kapasitor. Apa sih kapasitor? Kapasitor adalah suatu sistem kombinasi dari konduktor dan isolator yang mampu menyimpan listrik. Kapasitor dilambangkan dengan huruf C dan satuan yang digunakan ialah farad atau F. Latar belakang saya memilih program ini yaitu untuk mempermudah dalam menghitung serta mengerjakan tugas dari materi tersebut. Nah, baik, langsung saja kita ke program flowchart yang pertama, yaitu mengenai rangkaian kapasitor. Nah, pada program ini pertama kita ada declare, real hasil, berupa hasil sama dengan 0, V sama dengan 0, integer pilihan, yang merupakan pengulangan dari pilihan jumlah Q dan I. Dan di sini ada declare string array yang berisi dari deskripsi data diri saya berupa nama, NIM, dan juga TPB. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan for. Saya memasukkan nilai variabel I dengan start value 0 dan end value 3 sampai 1. Ini adalah outputnya yaitu B1, BI, dengan memasukkan output pilihan yaitu yang pertama rangkaian paralel kapasitor dan yang kedua rangkaian seri kapasitor. Dan di sini saya input pilihan, kemudian output jumlah kapasitor yang dihitung, input jumlah, dan real array. Nah, di sini selanjutnya ada output untuk memasukkan total kapasitor. Kemudian output hasil total kapasitansi rangkaian. Selanjutnya yaitu ada output untuk menghitung tegangan V. Ada output besar muatan Q, input Q untuk menghitung nilai Q. Setelah itu kita masukkan output untuk menghitung hasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih ke dev C++-nya. Program kapasitor. Nah, di sini pada program ini terdapat float hasil sama dengan 0, yang berarti float itu berfungsi untuk menampilkan hasil variabel, di mana di sini hasil sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Integer pilihan itu jumlah dan key untuk menginput dari pilihan jumlah dan key tersebut. Nah, di sini ada string yaitu atau pengulangan. B3 ini artinya 3 baris, di mana string atau pengulangan 3 baris itu berisi nama, NIM, dan TPB saya. Di sini saya menggunakan for char untuk pengulangan. Nah, di code ini berisi deskripsi saya yang akan tampil di deskripsi ketika di run nanti. Deskripsi saya ini berisi judul besar yaitu ujian akhir semester, pengantar komputer dan software, program menghitung kapasitansi rangkaian kapasitor,
Nah, di sini ada jenis-jenis rangkaian kapasitor, di mana ini tampilan untuk memilih jenis rangkaian kapasitor yang akan dihitung. Di sini ada perintah untuk memilih pilih jenis rangkaian kapasitor, di mana cin pilihan, count jumlah kapasitor yang akan dihitung, cin jumlah, count NL. Float ini untuk nilai variabel dari jumlah. Nah, alasan saya ada switch case di sini. Alasan saya memilih switch case yang sama programnya seperti if, yaitu fungsinya untuk lebih memudahkan dan mempersingkat switch pilihan. Lebih singkat, agar lebih singkat dan lebih mudah. Nah, di sini ada switch pilihan. Di sini kita akan masukkan nilai berapa yang kita hitung. Lalu akan cin CI berupa hasil dari program yang akan dihitung. Coba kita run compile run untuk membuktikannya. Nah, di sini tampil nama, NIM dan TPP saya serta deskripsi yang saya bilang di awal, yaitu mengenai judul dan mata kuliah. Pilih jenis rangkaian kapasitor. Saya akan menghitung yang pertama, rangkaian paralel kapasitor, jumlah kapasitor yang akan dihitung. Masukkan nilai. Nah, program berjalan dengan baik. Ketika kita memasukkan angka, saat programnya memang benar, maka hasilnya pun akan keluar, rumusnya akan berjalan. Oke, selanjutnya kita beralih ke program yang kedua, yaitu matriks. Kita buka flowchart-nya. Sama seperti yang program yang pertama, di mana integer pilihan ini merupakan untuk menginput suatu pilihan, dan integer array ini berisi transpose 3A3 B3 ini dimaksudkan pengulangan hanya dibatasi 3 kali saja, dan string array sini saya menggunakan kondisi if output. Nah, di sini ada output ini berisi deskripsi dari judul yang saya angkat dalam program ini. Ada ujian akhir semester dan mata kuliah serta program operasi hitung matriks ordo 3x3. Nah, di sini output ada jenis-jenis operasi hitung matriks 3x3 dan penjumlahan yang berupa penjumlahan matriks 3x3 serta pengurangan matriks 3x3. Di sini ada output pilihan matriks 1 dan matriks 2. Di sini saya menggunakan kondisi if. Jika saya memilih 1 atau 2, output matriks pertama yaitu for perulangan sebanyak 3 kali sama dengan output matriks yang kedua, dan assign ini untuk menampilkan hasil. Baiklah, tadi merupakan penjelasan dari program flowchart yang kedua, yaitu program operasi hitung matriks ordo 3x3. Sekarang kita beralih ke program DFC++-nya.
Nah, di sini ada integer pilihan transpose 33, A33, B33. Di sini yaitu pengulangan dari transpose dari matriks tersebut dari string yang di sini saya menggunakan for. Cara untuk pengulangan 1 sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus. Nah, di sini ada code yang berisi sama seperti tadi, deskripsi dari data yang akan ditampilkan ketika run nanti. Ketika di compile dan run nanti, ada ujian akhir semester, pengantar komputer dan software, program operasi hitung matriks ordo 3x3. Di sini ada code jenis operasi hitung matriks 3x3, yaitu merupakan pilihan untuk menghitung dari program yang telah disediakan. Ada pilihan yang pertama penjumlahan matriks 3x3, yang kedua pengurangan matriks 3x3. Nah, di sini ada code pilih jenis operasi hitung dengan cin sama pilihan. Maka ketika kita akan memilih suatu program yang ingin dijalankan dengan di sini ada switch case. Switch case itu kondisinya sama dengan seperti if atau kondisi. Di sini saya menggunakan switch case karena menurut saya switch case itu lebih mudah, lebih ringkas dan lebih singkat dijalankan programnya untuk membuat programnya. Di sini ada code penjumlahan matriks 3x3, code matriks 1, for in 1 sama dengan 0, I kurang 3, I plus, for in J sama 0, J kurang 3, J plus, dan cin A1, J. Ini dimaksudkan hasilnya ketika kita mengoperasikan program ini. Begitu juga untuk di program yang pengurangan, ketika code pengurangan matriks 3x3, code matriks 1 for in 1 sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus, for in J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus, cin A, I, J, code L matriks 2 for in 1 sama 0, I kurang dari 3, I plus, for in J sama 0, J kurang dari 3, J plus, cin B1, J, BIJ. Ini merupakan hasil dari program yang akan dijalankan. Baiklah, untuk membuktikan program ini bisa berfungsi benar atau tidak, mari kita compile and run. Nah, program ini memiliki tampilan seperti ini nih. Terdapat nama lengkap saya sendiri, Maria Septianjani dengan NIM sekian-sekian dan TPB. Di sini ada deskripsi dari judul besar dan juga mata kuliah serta program yang sedang dijalankan, yaitu operasi hitung matriks ordo 3x3. Di sini ada jenis-jenis operasi hitung matriks. Nah, ada pilihannya 1 penjumlahan matriks 3x3, 2 pengurangan matriks 3x3. Nah, di sini pilih jenis operasi hitung. Saya akan memilih pengurangan matriks 3x3. Pengurangan matriks 1, di sini kita masukkan angka data dari program yang akan kita runningkan. Masukkan matriks yang kedua. Oke, enter. Nah, dan selanjutnya akan terlihat hasil pengurangan dari matriks yang tadi kita ketik, di mana matriks ordo 3x3 tersebut. Dan ini hasilnya.
Berarti program ini berjalan dengan baik dan benar. Oke, baiklah, sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.